Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang lemahnya para pinjol-pinjol ini. Sebetulnya pinjol ini sangatlah lemah teman-teman ya. Namun yang membuat mereka itu kuat adalah kita sendiri, para nasabah ya. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pinjol ini, alangkah baiknya mungkin buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian itu sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini ya. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Nah, teman-temanku, sebetulnya di sini saya pengen menjawab ya pertanyaan dari beberapa teman kita yang masuk lewat WhatsApp saya pribadi, WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi channel ini, bahwasanya Bang, saya itu ditagih-tagih Bang sama DC pinjol dan mereka memakai bahasa teman kita yang di orang timur ya. Mereka itu banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Apakah betul Bang mereka itu adalah saudara-saudara kita yang dari timur, atau mungkin mereka apa namanya, dia itu menganggap saudara kita yang dari Ambon ya. Ya, di sini saya tidak bermaksud untuk rasis teman-teman, karena ini pertanyaan dari saudara-saudara kita ya. Dan ada juga yang bertanya, Bang, kalau misalkan kita didatangin oleh DC Bang, itu kita harus ngapain ya, harus ngapain? Oke, nggak apa-apa, saya langsung jawab aja sekalian semua di sini, teman-temanku semua ya. Ya, tentang DC pinjol, yang baik yang nelpon maupun yang datang ya, kita bahas yang nelpon dulu ya teman-teman, yang membawa-bawa ras, suku ya, yang bahkan berlogat seolah-olah mereka itu adalah saudara-saudara kita dari timur. Itu sebetulnya semuanya itu hoak teman-teman ya. Mereka yang jadi DC by telepon itu teman-teman, itu mereka masih bayi-bayi ingusan itu loh. Cuman memang mereka punya kelebihan untuk berlogat seperti saudara-saudara kita yang dari Ambon ya. Tapi saya di sini harus garis bawahi, tidak semua saudara-saudara kita di Ambon itu yang berprofesi sebagai debt collector, dan tidak semua saudara-saudara kita itu yang kasar-kasar dan apa namanya, sering membuat onar. Tidak semua teman-temanku. Jadi yang kalian lihat yang ada di media-media ataupun di TV itu adalah sebagian kecil, hanyalah oknum ya. Jadi kalian jangan samaratakan semua, tidak seperti itu. Dan juga saya itu bisa bedakan teman-teman, kalau memang itu teman kita dari Ambon dan juga bukan ya. Saya pernah ditelepon oleh DC pinjol berlogat seolah-olah itu teman kita dari timur ya. Ya, saya jawab aja, nggak usah pakai logat mana-mana saja, nggak usah menjual-jual orang lain ya. Saya bilang, kamu ngomong aja dengan gaya bahasamu sendiri aja, jadi nggak usah bawa-bawa suku orang lain ya. Coba kalian perhatikan DC lapangan ini teman-teman ya, yang datang lah, yang banyak-banyak viral itu, banyak viral, khususnya DC pinjol ya ini ya teman-teman ya, karena saya tidak membahas DC yang lain, DC lapangan yang lain. Ini saya bahas DC lapangan pinjol legal tentunya ya. Kalian lihat yang viral-viral itu, tidak ada satu orang pun di situ yang viral itu bahwasanya mereka itu teman kita atau saudara kita dari Ambon. Tidak ada ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di mana-mana saja. Jadi bisa dipastikan mereka itu gede ngomongnya aja ya, DC pinjol ini, dan mereka cumanlah bocah ingusan ya. Sebetulnya nggak perlu dipusingin, walaupun itu DC-nya lapangan itu orang saudara kita dari timur ataupun bukan. Kalau toh memang kita tidak memiliki uang ya, ngapain mau dipusingin ya. Kalau memang kita tidak memiliki uang,
ya mau diapain, walaupun itu saudara kita dari timur, mau dari barat, ya kalau memang kita tidak memiliki uang, apakah ketika itu DC lapangannya saudara kita dari timur, kalian mau apa namanya, mau gali lubang tutup lubang ya sana sini? Ya tentunya tidak teman-teman, dan juga jangan kalian lakukan itu, gali lubang tutup lubang hanya karena takut dengan salah satu etnis. Saya di sini tekankan lagi, tidak semua saudara-saudara kita di timur itu yang se ekstrim yang kalian lihat di TV-TV dan di media-media itu teman-teman, tidak semuanya. Itu hanya segelintir aja ya, oknum ya. Sebagian besarnya malah mereka itu baik-baik semua teman-teman. Oke. Jadi ini clear ya urusan masalah DC yang orang Ambon ini teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Bang, gimana kalau misalkan kita didatangin oleh DC lapangan? Apa yang kita harus lakuin? Yang harus kita lakuin ya, harus lakuin ya tetap apa namanya, tetap stay galbay teman-teman. Kalau memang tidak memiliki uang, tentunya orang kalau didatangi oleh DC lapangan, tentunya orang itu tidak membayar dan tidak mempunyai uang, tidak ada yang perlu kita lakukan ya. Ketika DC lapangan datangnya baik-baik, sambutlah dengan baik-baik, ngomong baik-baik. Kalau memang kalian itu belum memiliki uang, jangan pernah menjanjikan, itu aja yang kalian lakukan. Tapi kalau mereka datangnya dengan cara kasar, ya tinggal kalian videokan, kalian viralkan ya, atau kalau perlu kalian tag ke OJK-nya itu sendiri. Karena kalau di AFP ini ya teman-teman, kalau saya lihat malah AFP ini sedikit menutup mata teman-teman kalau dengan kasus-kasus seperti itu ya. Jadi seperti itulah. Dan juga kalau misalkan kalian itu tahu ya, kalau kalian itu tahu bahwasanya pinjol itu sebetulnya lemah sekali teman-teman. Kenapa saya bilang lemah? Tentunya ada alasan kenapa saya bilang lemah. Contoh, ketika kalian galbay, ya mereka hanya bisa mengancam-ngancam kalian, ya hanya bisa mengintimidasi kalian, ya, dan belum ada satupun nasabah galbay pinjol itu yang ditarik ke apa namanya, ke meja hijau atau diperdatakan. Walaupun untuk hutang piutang itu teman-teman ya bisa dimasukkan ke perdata, tapi belum ada. Apalagi kalau dengan pidana, tentunya tidak akan pernah ada, karena urusan utang piutang itu hanyalah urusan perdata ya. Dan apakah ada di perjanjian pinjol itu bahwasanya kita diwajibkan membayar, kita apa namanya, tidak boleh mengganti nomor handphone ya? Tidak ada semua itu perjanjiannya teman-teman. Jadi ketika kalian itu galbay belum memiliki uang, ya udah ganti nomor telepon aja ya. Ya lemah, memang lemah. Jaminan satu-satunya kan cuman KTP kalian, data diri kalian. Ketika kalian sama nomor HP kalian dan kondar kalian, ketika kalian itu galbay langsung matikan nomor handphone ya, tidak apa namanya, langsung uninstall semua aplikasi pinjolnya yang ada di dalam HP ya, itu tentunya mereka akan gelabagan, mereka akan ketakutan ya. Begitu telepon kalian tidak aktif, sebetulnya mereka itu ketakutan teman-teman. Tanpa kalian sadari, sebetulnya mereka itu ketakutan karena dia itu mengira kalau kita itu sudah pergi dan menghilang, meninggalkan hutang-hutang kita. Padahal kita cuma pengen hidup kita tenang dengan cara mematikan handphone biar kita lebih fokus untuk mencari uang untuk membayar hutang-hutang pinjol kita ya. Makanya saya agak heran kalau ada DC-DC pinjol itu kasar-kasar ngomongnya ke nasabah gagal bayar ya, seolah-olah mereka kuat, seolah-olah mereka yang punya kuasa semuanya. Nah, ketika nantinya nasabah galbay itu sudah muak dengan perkataan para oknum-oknum DC pinjol ini, dan tentunya para nasabah-nasabah galbay ini akan meninggalkan pinjol-pinjol itu, bahkan menguninstall dan akan mengganti nomor. Jadi hati-hati aja. Kalau kalian pengen melemahkan pinjol, coba aja teman-teman, gampang, cuman cukup kalian itu ganti nomor handphone kalian ya.
bikin mereka ketar-ketir. Kalau kalian itu serentak mematikan nomor handphone kalian, pasti di CDC pinjol ini pasti ketar-ketir. Logikanya seperti ini. Saya kasih bayangan teman-teman ya. Saya kasih bayangan kepada kalian. Misalkan saya ini DC pinjol, DC lapangan ataupun DC by telepon. Saya dikasih list nama-nama orang yang harus saya tagih, misalkan 100 orang, misalkan si fulan, dan si fulan seterusnya ya teman-teman ya. Ketika si 100 orang ini ya, 100 orang ini mematikan atau 90% atau 80%-nya, 80 orang aja yang atau 50%-nya lah mematikan atau mengganti nomor handphone mereka, tentunya si DC pinjol ini tidak mencapai target teman-teman, karena target yang harus mereka capai adalah 70% daripada tugas yang mereka mereka itu dikasih oleh pihak pinjol. Jadi ketika sudah tidak mencapai daripada 50%, bahkan yang dicapainya 20%, yang 80%-nya hilang, apalagi kalau 100%-nya hilang, mereka itu akan stres. Jadi sialnya nanti teman-teman, sialnya itu ketika ada yang satu aktif, itulah yang nanti jadi bulan-bulanan ya. Makanya kalian biarkan aja. Kalau misalkan mereka itu ngoceh-ngocehnya, biarkan aja teman-teman ya. Anggap aja itu hiburan kita, karena memang mereka lah yang stres. Harusnya kita itu santuy ya. Jadi ingat ya, kita galbe pinjol itu teman-teman, galbe pinjol ya teman-teman, kita itu tidak bisa dituntut ke pidana ya, cuman perdata aja bisa kalau ke perdata ya. Cuma sangat jarang, bahkan tidak ada pinjol itu yang menuntut nasabah gagal bayarnya itu ke perdata, walaupun sering ancamannya dilontarkan tapi belum ada terlaksana teman-teman, karena memang pihak-pihak pinjol itu perlu memikirkan ulang atau mempertimbangkan ulang ya untuk menggugat kalian secara perdata. Itulah kenapa banyak pinjol-pinjol itu yang merekrut DC lapangan. Nah, ketika pinjol itu mempunyai DC lapangan, berarti pinjol itu mempunyai alternatif daripada menggugat perdata. Makanya saya merekrut DC pinjol ya. Jadi nggak usah takut teman-teman. Mari kita lemahkan pinjol. Kalau kalian masih sering respon pinjol, stop, jangan direspon. Biar mereka yang kalang kabut ya. Kalau kalian masih sering respon, ya tentunya mereka akan tetap santuy-santuy saja. Oh, masih bisa saya tekan-tekan ini, seperti itu. Pastinya mempunyai pemikiran seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-temanku. Di awal tadi saya katakan jangan pernah kalian percaya bahwasanya yang nelpon kita, yang akan datang ke kita itu saudara-saudara kita dari Ambon ya, jangan ya, atau dari saudara-saudara kita dari timur. Jangan pernah dipercaya, mereka masih bocah-bocah ingusan yang memang sengaja untuk menakut-nakuti dengan membawa logat-logat etnis tertentu ya. Jadi yang kedua tadi, apa yang kita lakukan, yang kita harus lakukan kalau datangi DC ya, seperti tadi sudah saya jelaskan juga teman-teman ya. Dan yang terakhir tadi tentang lemahnya pinjol ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.